Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita untuk mata kuliah budidaya lobster. Topik pada hari ini adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan Western Rock Lobster. Jadi ringkasannya ini penelitian komprehensif tentang bagaimana suhu, makanan, oksigen, dan faktor lingkungan lainnya mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup Western Rock Lobster muda. Ini Panulirus longipes di perairan Australia Barat. Ini saya ambil dari artikel berjudul Environmental Factor Affecting Growth and Survival of Juvenile Western Rock Lobster Panulirus longipes yang ditulis oleh Sittelborok, Division of Fisheries and Oceanography, CSIRO, North Beach, Western Australia, Australia Barat ini ya, dari Australia Journal Marine Freshwater Resources. Ini sudah lama, 1975. Kenapa saya pilih? Saya melihat ada pendekatan-pendekatan untuk melakukan pengujian terhadap spesies yang saat itu belum banyak dikenal. Ini siapa tahu bisa menginspirasi kita, karena meskipun lobster-lobster di Indonesia ini kita sudah kenal, mau batik, mau lobster bambu, lobster mutiara, lobster pasir ya. Mungkin banyak aspek-aspek dari penelitian ini yang bisa jadi inspirasi untuk kita melakukan penelitian-penelitian metodologi yang kurang lebih sama pada spesies-spesies lobster yang kita kenal di Indonesia, lebih khusus lagi lobster-lobster yang bisa kita peroleh dari perairan-perairan Sulawesi Tenggara. Jadi ini wilayah habitat dari Western Rock Lobster ini terbatas di pantai barat Australia dari Northwest Cape hingga Cape Naturalist. Lobster muda menghabiskan 4-5 tahun di terumbu dangkal sebelum pindah ke perairan lebih dalam. Di area penelitiannya Garden Island, Giron Bay, 7 Mile Beach. Jadi ini Australia bagian barat, jadi ini petanya Australia. Ini Western Australia, Australia bagian barat, dan apa yang kita sebut sebagai Western Rock Lobster itu hidupnya di sekitar ini, ditangkapnya di sekitar ini. Mulai dari Northwest Cape, jadi Tanjung Northwest ya. Saya juga tidak terlalu pintar membaca data, membaca peta, mungkin sekitar sini ya. Saya lihat model-model muncul-munculnya ini. Ini tempat penelitiannya mulai dari sini sampai Cape Naturalist. Di mana Cape Naturalist? Mungkin di sini ya, yang ada lekukan begini. Jadi kemungkinan ini tempat pengumpulan sampelnya. Kemudian dikatakan bahwa mengapa disebut Western Barat, ya karena dia hanya hidup di sekitar atau ditemukan di sekitar wilayah ini ya. Jadi mungkin di selatan-selatan Australia itu dia tidak ke situ. Jadi katanya dia di sini sekitar 4 tahun berkisar di sekitar terumbu-terumbu yang dangkal sebelum dia berpindah ke wilayah laut dalam ya. Jadi ini Western Rock Lobster ya, disebutnya Western Rock Lobster. Kalau mau diterjemahkan kita mengatakan lobster batu barat, tidak enak deh. Lebih baik kita tetap pertahankan namanya Western Rock Lobster ya. Nah, Anda sudah tahu mengapa dia disebut Western Rock, karena dia ditemukan di perairan sekitar Australia Barat. Pendekatan metodologi. Penelitian ini dilakukan untuk menggabungkan observasi lapangan di terumbu alami dengan eksperimen terkontrol di laboratorium ya.
dengan menggunakan akuarium. Ya. Nah, kemudian pengukuran dan teknik ukuran Carrapax diukur dari tepi depan antara tanduk rostral hingga bagian belakang Carrapax, ya. Jadi bagian Carrapax itu di tepi depan antara tanduk rostral, ya, hingga ke bagian belakang. Kemudian berat badan diukur setelah mengeluarkan air. Jadi lobsternya diseka-sekalah, dibungkus dengan handuk, ya. Jadi ini kemudian diayung-ayungkan 10 kali begini. Jadi dia punya standar untuk menghilangkan kadar airnya, ya. Jadi apapun yang kita pilih, tapi ini menunjukkan contoh pada kita bahwa ada metode konsisten di dalam mengukur. Jadi caranya menghilangkan kadar airnya, pertama pakai dibungkus dulu dengan handuk, kemudian diayung-ayungkan 10 kali, ya. Nah, kemudian penandaan. Individu diidentifikasi menggunakan, jadi ada penandaan tagging dengan melubang pada ekor. Ada juga dengan penandaan dengan resin epoksi. Jadi mungkin kayak diwarnai lah begitu, ya. Kemudian ini ada duri dipotong, ya. Nah, berarti satu kelemahannya ini ketika molting, ya, mungkin akan lepas semua, ya. Jadi ada durinya dipotong, ada ekornya dilubangi. Itu kan di belakang ekor itu yang kayak kipas itu, ya. Itu dilubangi juga, itu dia tidak akan kesakitan karena di situ tidak ada daging, ya. Dia kayak Carrapaxnya lah. Nah, kemudian resin epoksi berarti dia mungkin dikasih semacam penandaan di situ untuk menjadi identifikasinya, ya. Kemudian faktor iklim, suhu di terumbu dangkal Garden Island, suhunya itu dari 15,9 di musim dingin hingga 24,7 di musim panas. Di Seven Mile Beach 15,8 hingga 27,6. Kemudian ini ada di laboratorium, ya. Jadi di laboratorium itu suhu air lautnya dimasukkan ke laboratorium, ya. Berkisar 25,9 di musim panas hingga 14,9 di musim dingin. Kemudian salinitas 36,7 per mil hingga 34,8 per mil. Jadi desain eksperimen, satu persiapan sampel, 32 lobster muda berusia 2 tahun dibagi menjadi 4 kelompok dengan 8 spesimen per kelompok. Jadi berarti 32 ekor dibutuhkan, ya. Kemudian setiap kelompok dipelihara pada suhu berbeda. Jadi ini 8 ekor dipelihara di 20 derajat, 8 ekor di 23, 8 ekor di 26, dan 8 ekor di 29. Kemudian dikasih makan berupa kerang, abalon atau ikan segar dengan ada pemberian makanan secara berlebih. Kemudian periode pengamatan selama 12 bulan penuh. Jadi Anda bayangkan ini, dia melakukan pengukuran penelitian selama setahun, ya. Ya, ini kalau begini modelnya berharap saja supaya tidak ada yang mati, ya. Nah, ternyata hasil kelangsungan hasil penelitian menunjukkan kelangsungan hidup pada berbagai suhu pada 29 derajat Celcius itu 50% mati. Pada suhu 26 derajat Celcius 25% mati. Kemudian pada suhu 23 derajat Celcius tidak ada kematian. Kemudian pada suhu 20 derajat Celcius
terjadi kematian 25. Berarti dari segi kelangsungan hidup tidak ada kematian di 23 derajat Celcius. Berarti kematian biasanya terjadi pada atau segera sebelum ekdisis. Pergantian kulit. Memang ini problemnya di penelitian-penelitian krustasea ya. Kematian itu terjadi pada saat dia molting. Biasanya juga tidak selalu oleh faktor lingkungan, tapi biasanya juga ya mungkin karena faktor kegagalan melepaskan diri dari cangkang lama atau apa ya. Ya di sini mungkin suhu juga ikut berpengaruh, apalagi kita tahu bahwa ketika lobster itu tidak dilindungi oleh Carapax, maka dia sangat rentan terhadap perubahan-perubahan tekanan osmotik atau adaptasi mungkin terhadap suhu ya. Nah, pertumbuhan. Peningkatan ukuran Carapax per molting cenderung bervariasi terbalik dengan suhu air. Pada 20 derajat Celcius peningkatan rata-rata adalah 5,1 plus minus 0,4 mm secara signifikan lebih besar daripada 29 derajat Celcius. Berarti untuk pertumbuhan atau peningkatan ukuran Carapax terbaik pada suhu 20 derajat Celcius. Di sini tadi yang terbaik untuk kematian adalah 23 derajat Celcius. Nah, kemudian frekuensi molting dan suhu. Di sini durasi periode intermolt menurun seiring suhu naik dari 20 sampai 26. Kemudian meningkat pada 29 derajat Celcius. Frekuensi molting mencapai maksimum pada 26 derajat Celcius. Jadi periode intermolt itu kan antara habis molting dengan molting berikutnya, itu namanya intermolt ya. Jadi berapa jarak antara molting pertama ke molting kedua lah, atau berapa jarak dari molting sekarang ke molting berikutnya. Di sini yang 20 derajat itu lama baru terjadi molting. Nah, yang paling bagus di sini yang 26, berarti dia lebih singkat waktunya untuk masuk periode molting berikutnya ya. Sehingga di sini dikatakan bahwa frekuensi molting yang paling bagus besar adalah yang di 26. Nah, jadi pertumbuhan tahunan optimal, pertumbuhan Carapax per tahun dengan 4 kali molting itu pada suhu 20 derajat Celcius itu sebanyak 20,4 ya. Kemudian milimeter ya satuannya ya. Kemudian pertumbuhan Carapax pada 23 derajat Celcius itu 24,8 dengan 5 kali molting per tahun ya. Kemudian 26 derajat Celcius itu pertumbuhan Carapax 28,4 mm per tahun no? Jadi 6 kali molting. Jadi suhu 26 derajat ini optimal ya. Kemudian pertumbuhan Carapaxnya 29 derajat Celcius itu 23,1. Jadi dia selama periode 12 bulan itu dia 5 kali molting. Jadi yang paling optimal adalah suhu 26 derajat Celcius. Nah, kemudian berarti pertumbuhan tahunan rata-rata hampir berhubungan linier dengan suhu hingga puncak mendekati 26 derajat Celcius. Di atasnya pertumbuhan menurun. Ini jauh di atas suhu tahunan rata-rata perairan pesisir yang dihuni lobster muda. Jadi dari hasil penelitian di laboratorium itu disebutkan bahwa suhu optimal itu 25 sampai 26. Tapi ternyata ini lebih tinggi daripada suhu tahunan rata-rata di perairan pesisir ya. Jadi kemungkinan karena suhu di lingkungan atau di alam
itu tidak mencapai 25-26, kemungkinan pertumbuhan optimumnya itu untuk suhu optimumnya dibawa dari kondisi laboratorium ini ya. Nah, kemudian ini akuarium PS terumbu alami. Nah, di akuarium pertumbuhan tahunan 20,4 mm. Ini dengan kondisi terkontrol dengan makanan berlebih. Nah, kemudian di Garden Island dengan kehidupan alami pertumbuhan tahunan 12,5 mm. Nah, ini jauh lebih kecil daripada yang di akuarium dan dikatakan faktor lingkungan membatasi pertumbuhan. Kemudian perbedaan signifikan ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan selain suhu sangat membatasi laju pertumbuhan di populasi alami. Jadi faktor lingkungan selain suhu juga ya sangat membatasi laju pertumbuhan di populasi alami. Kemudian faktor cahaya, siklus terang gelap. Western rock lobster adalah pemakan nokturnal dengan pola makan bimodal yang memuncak saat senja dan sebelum fajar, mirip dengan Panulirus japonicus. Pertanyaan penelitian, bisakah mengubah siklus cahaya meningkatkan asupan makanan dan laju pertumbuhan? Nah, desain eksperimen untuk cahaya kontinu. Jadi 12 lobster dipelihara dalam cahaya yang konstan 24 jam. Kemudian siklus 12 jam. 12 lobster periode terang gelap bergantian 12 jam. Jadi ini 12 jam terang, 12 jam gelap. Kalau yang ini kontinu. Kemudian siklus 6 jam. 12 lobster dengan siklus 6 jam terang, 6 jam gelap. Jadi dibolak-balik begitu ya. Kemudian gelap kontinu. Nah, ini ekstrimnya berlawanan dengan yang cahaya kontinu ya. Kegelapan konstan ya. Jadi hanya dikasih cahaya merah rendah saat memberi makan. Nah, semua kelompok berusia kurang lebih 3 tahun diberi makan harian dengan makanan berlebih ya. Nah, kemudian diamati selama 12 bulan penuh. Wah, ini penelitian beneran ini kalau begini ya, 12 bulan ya. Hasil eksperimen cahaya, peningkatan per molting, tidak ada perbedaan signifikan dalam peningkatan pertumbuhan rata-rata per molting antara rezim cahaya yang berbeda. Jadi untuk molting tidak ada perbedaan. Frekuensi molting selama 95 hari pertama, frekuensi molting tidak berbeda untuk kelompok cahaya kontinu 12 jam dan siklus 6 jam. Namun kelompok dengan kegelapan kontinu memiliki frekuensi molting yang secara signifikan lebih rendah. Jadi nampaknya ini kalau 24 jam gelap, stres juga, ada stres tertentunya juga ini lobster sehingga frekuensi moltingnya lebih rendah. Kalau frekuensi molting lebih rendah pasti pertambahan berat badannya juga akan rendah. Kemudian pertumbuhan total tahunan masih bicara tentang efek cahaya. Nah, untuk cahaya kontinu pertumbuhan Carapax sekitar 11,3 sampai 19,2. Jadi ini rata-rata 15,16. Siklus 12 jam pertumbuhan Carapax ini rata-rata 14,1. Siklus 6 jam pertumbuhan Carapax rata-rata 15,48 dan gelap kontinu pertumbuhan Carapaxnya 12,41 mm. Nah, jadi pertumbuhan dihambat oleh kegelapan kontinu. Berbeda dengan temuan pada Homarus americanus dan Palemon 100. Jadi ini Homarus americanus, lobster Amerika ya. Ternyata kalau gelap kontinu mungkin pertumbuhannya lebih bagus ya. Beda dengan yang Western rock lobster ini. Nah, kesimpulan efek cahaya memvariasikan panjang hari tidak meningkatkan pertumbuhan. Pertumbuhan dihambat oleh kegelapan kontinu. Nah, akuarium Peres alami, lobster berusia 3 tahun di Garden Island tumbuh 11,4 mm per tahun secara signifikan lebih sedikit daripada yang dipelihara di akuarium pada suhu dan cahaya serupa. Nah, oksigen terlarut.
Lobster muda yang hidup di perairan dangkal yang tercampur baik oleh gelombang dan angin didukung oleh fotosintesis alga dan rumput laut yang melimpah, tidak diharapkan mengalami kekurangan oksigen serius. Nah, kemudian saturasi oksigen terlarut di area studi minimum 76% dan maksimum. Jadi efek kekurangan oksigen, kekurangan ringan 60-67%, peningkatan ukuran lebih kecil saat molting, kelangsungan hidup dan aktivitas makan tidak terpengaruh. Nah, kekurangan sedang 47-55%. Risiko kematian sangat meningkat pada saat ekdisis. Peningkatan pertumbuhan menjadi tertekan. Kemudian fase intermolt, depresi oksigen hingga 47-55% tidak mempengaruhi kelangsungan hidup atau aktivitas makan dan tidak menunda molting. Jadi di sini saturasi oksigennya diatur seperti ini ya, 60-67, 47-55 ya. Nah, kemudian salinitas dan turbulensi. Rentang di terumbu dangkal 34 per mil setelah hujan musim dingin. Kemudian 37,7 pada penguapan tinggi pada saat musim panas. Toleransi luas 25-45 per mil dibandingkan variabel kecil di populasi alami. Tidak ada eksperimen khusus dilakukan untuk salinitas ya. Turbulensi, terumbu pasir yang terbuka sering mengalami aksi gelombang kuat. Western rock lobster beradaptasi baik dan diamati mencari makan di malam hari di zona ombak ya. Badai dapat menyebabkan kematian jika batu terlepas, tapi juga dapat meningkatkan pasokan makanan. Makanan faktor dominan. Pasokan makanan muncul sebagai faktor dominan yang menentukan pertumbuhan dan kelangsungan hidup populasi liar. Nah, ini preferensi makanan. Dikasih abalon, makanan yang sangat disukai. Kemudian kerang-kerangan, Mytilus edilus, apa ini Mytilus edilus? Kerang darah ya. Makanan yang sangat disukai. Kemudian gurita dimakan dengan mudah, tapi mungkin levelnya lebih di bawah daripada makanan disukai ya. Kemudian ikan teleos, jadi ikan-ikan bertulang sejati, dimakan dengan mudah. Western rock lobster lebih menyukai moluska dan ikan daripada daging mamalia, dan makanan segar lebih disukai daripada yang basi ya, jelas lah ya. Kemudian uji preferensi ikan dan abalon. 48 lobster muda diberi pilihan harian antara ikan dan abalon dalam jumlah yang sama. Hasil selama 3 malam, abalon dikonsumsi 401 gram, ikan dikonsumsi 87 gram. Rasio preferensi 4,6 banding 1, berarti lebih disukai abalon ya. Ya, meskipun preferensi kuat untuk abalon, daging ikan sangat efektif sebagai umpan dalam perangkap lobster ya. Jadi untuk perangkap daging ikan menarik. Ikan buntal, makanan yang ditolak. Uji pemberian makanan dengan ikan buntal bergaris Spiroides pleuroroma menunjukkan hasil mengejutkan penerimaan awal. Jadi lobster menerima dengan antusias saat pertama kali ditawarkan. Kemudian penolakan cepat, dengan cepat kehilangan minat dan menolak memakannya. Kemudian kelaparan ekstrim. Setelah 2-3 minggu, analisis cairan lambung menunjukkan kelaparan ekstrim. Kemudian kematian. 2 hewan mati, 1 lagi mati 4 minggu setelah kembali ke diet normal. Jadi kesimpulan penting, efektivitas umpan atau respon awal tidak dapat digunakan sebagai indeks penerimaan spesies sebagai makanan untuk rock lobster. Jadi penerimaan awal tidak boleh jadikan patokan, karena ini ikan buntal ini pada saat awal disukai ya. Cuma kemudian ditolak, dan ini lebih suka lapar daripada makan. Frekuensi pemberian makan. Apakah Western rock lobster diberi makan dengan baik, mencari makan setiap malam, atau apakah kenyang diikuti oleh periode tidak aktif? Jadi ini apakah meskipun dia kenyang dia masih tetap aktif, atau kalau sudah kenyang dia diam saja istirahat di mana ya? Desain eksperimen, 30 lobster muda kurang lebih 2 tahun dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 10 lobster diberi makan harian dengan makanan yang berlebih.
Kelompok 2 diberi makan berlebih 3 kali per minggu. Jadi ini hanya 3 kali makan ya. Kemudian kelompok 3 diberi makan hanya sekali per minggu. Jadi ada yang dikasih makan tiap hari, ada yang 3 kali seminggu, ada yang 1 kali 1 minggu. Eksperimen dipertahankan selama 6 bulan dengan pencatatan rinci pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Nah, hasil menunjukkan bahwa terjadi peningkatan molting ya. Pemberian makan 3 kali per minggu tidak berbeda signifikan dari harian ya. Jadi dikasih makan harian atau dikasih makan 3 kali seminggu, ternyata moltingnya tidak berbeda. Pemberian makan 1 kali seminggu secara signifikan menekan peningkatan per molting. Jadi yang 1 kali 1 minggu ini jumlah moltingnya signifikan lebih rendah dibanding yang dikasih makan harian dengan yang dikasih makan 3 kali seminggu. Jadi ini kalau saya orang BDP dikasih data seperti ini, maka saya akan memilih untuk pemberian makan 3 kali seminggu saja. Karena ternyata 3 kali seminggu sudah cukup untuk meningkatkan pertumbuhan molting lobster dengan kriteria tadi atau indikatornya adalah molting. Kemudian durasi periode intermol. Jadi respon pertama terhadap penurunan pasokan makanan adalah pengurangan frekuensi molting. Kekurangan makanan yang lebih parah juga menekan peningkatan pertumbuhan per molting. Jadi butuh 42 hari untuk periode intermol pertama ya. Yang diberi makan harian butuh 42 hari untuk intermol pertama. Kemudian jadi dari jarak molting ke molting berikutnya itu butuh 42 hari. Sedangkan yang makan 3 kali per minggu itu butuh 50,7 hari. Ya, signifikan lebih lama. Kemudian yang 1 kali makan 1 minggu butuh 79 hari periode intermol untuk pertama. Jadi sangat diperpanjang, sangat tertunda ini moltingnya ya. Nah, jadi di sini dikatakan respon pertama terhadap penurunan makanan adalah pengurangan frekuensi molting. Nah, kemudian kelangsungan hidup dan agresi. Kematian selama 6 bulan, diberi makan harian 0 kematian. Diberi makan 3 kali per minggu 1 kematian, diberi makan 1 kali per minggu 7 kematian. Kekurangan makanan meningkatkan mortalitas melalui agresi intraspesifik. Individu diserang dibunuh segera setelah molting, meskipun hanya sebagian kecil korban yang benar-benar dikonsumsi. Jadi lobster ini dibiarkan hidup rame-rame ya. Jadi yang diberi makan 1 kali 1 minggu itu menyerang temannya ya segera setelah molting. Jadi kalau dia molting, begitu baju lamanya lepas, kondisinya masih belum terlindungi oleh cangkang yang baru, itu paling rentan untuk dimakan. Tetapi ini ditulis di sini meskipun hanya sebagian kecil yang benar-benar dikonsumsi. Jadi sudah dia mungkin serang, dia tidak makan habis ya. Nah, uji kelaparan. 7 lobster berumur 2 tahun lebih diisolasi dan setelah 1 minggu pemberian makan berlebih. Jadi diisolasi dulu baru dikasih makan berlebih selama 1 minggu. Setelah itu dibiarkan dalam kelaparan total. Nah, ini tidak ada molting lebih lanjut terjadi setelah 2 molting awal. Jadi minggu pertama sini, kemudian minggu kedua, 2 hewan yang dekat dengan molting berhasil molting. Minggu ke-24 kematian pertama terjadi. Minggu ke-43 1 hewan masih hidup. Nah, ini juga disertai dengan perbedaan suhu ya. Jadi ini Anda bisa melihat bahwa setelah dia dalam kondisi kelaparan total, nanti minggu ke-24 baru mati.
Kalau 1 bulan 4 minggu berarti 6 minggu ya. 6 minggu. Berapa hari ini? 1 minggu 7 hari. Berapa bulan ini? 6 bulan ya? Berapa bulan ini? 6 bulan kayaknya. 24 bagi 4 berapa? 6 ya, 4 kali 6 24. Berarti 6 bulan. Jadi Anda bisa membayangkan 6 bulan dikasih lapar, nanti setelah 6 bulan baru ada yang mati 1. Berarti hewan ini mempunyai ketahanan yang luar biasa terhadap kelaparan. Ini tertulis di sini. Ketahanan luar biasa terhadap kelaparan. Jadi dia hanya merespon dengan tidak ada molting ya. Tetapi selama 6 bulan tidak dikasih makan, dia tetap hanya 1 ekor hanya terjadi kematian ya. Yang pertama 6 bulan baru terjadi kematian yang pertama. Kemudian setelah 43 minggu, berapa kalau 43 minggu? Berapa ini? 10 bulan ya. 10 bulan lebih. Sekitar 11 bulan lah. Hanya 1 hewan yang masih hidup. Jadi sampai 10 bulanan dia butuh 10 bulan untuk menghabiskan atau menyisakan 1 ekor hewan eksperimen ya. Kemudian pola asupan makanan. Lobster muda yang ditawarkan kelebihan makanan harian menunjukkan pola pemberian makanan yang khas. Hari ke-0 molting, pemberian makan terhenti 2-6 hari sebelum molting. Hari kedua sampai hari ketiga pemberian makan dimulai kembali 2 hari setelah molting. Kemudian 4-5 asupan makanan naik dengan cepat ke puncak. Kemudian hari ke-6 asupan makanan harian mengikuti tren menurun meskipun berfluktuasi sangat besar. Di pemberian makan terjadi setiap malam meskipun kenyang malam sebelumnya. Pada suhu lebih rendah tidak ada pola pemberian makanan yang teratur. Kemudian laju pemberian makan dan suhu asupan makan harian rata-rata. Untuk lobster muda berusia 2 tahun yang diberi otot kaki abalon, jadi dikasih makan pakai abalon ini ya. Pada suhu 26 derajat dia itu menghabiskan 2,67 gram per hari. Pada suhu lebih rendah 23, 2,06 gram per hari. Jadi laju pemberian makan pada 26 derajat Celcius secara signifikan lebih tinggi daripada pada 23 derajat Celcius. Jadi ini memang dikatakan bahwa ketika suhu meningkat, laju metabolisme meningkat. Laju metabolisme meningkat, nafsu makan meningkat. Nafsu makan meningkat, pertumbuhan juga bisa meningkat ya. Jadi di sini membuktikan pada suhu lebih tinggi, nafsu makannya lebih bagus. Kemudian jumlah pakan yang dikonsumsi juga lebih tinggi. Kemudian konversi makanan. Efisiensi konversi makanan menjadi jaringan tubuh diukur dengan membandingkan berat makanan yang dimakan dengan peningkatan berat badan yang sesuai. Jadi tahu kan food conversion ratio ya, banyaknya makanan yang dimakan per banyaknya pertambahan berat badan ya. Jadi asumsi kunci, individu tidak molting lagi sampai air yang diambil pada molting sebelumnya digantikan oleh pertumbuhan jaringan. Jadi begini, Anda harus paham bahasanya ini ya. Ini kan kalau terjadi molting, lobster akan menyerap banyak air. Air itulah yang akan digunakan untuk mengisi selah atau volume antara daging dengan karapaks atau kulit bar yang terbentuk ya. Jadi di sini ini misalnya kulitnya sekarang, dagingnya sekarang, kemudian diisi dengan air, kemudian disinilah terbentuk karapaks baru atau exoskeleton yang baru, rangka luar yang baru. Nah kemudian pelan-pelan setelah ada periode makan,
air ini akan keluar digantikan oleh massa daging. Jadi itulah pertumbuhan terjadi ya. Jadi dia berusaha untuk melonggarkan karapaksnya supaya dia isi dengan air. Nanti kalau ada daging ya tinggal membuang airnya ya ini. Jadi individu tidak molting lagi sampai air yang diambil pada molting sebelumnya digantikan oleh pertumbuhan jaringan. Jadi dia tidak akan molting kalau bajunya masih cukup luas. Ya. Nanti kalau bajunya sudah sesak, artinya eksoskeletonnya sudah sesak, tidak ada lagi ruang dalam bentuk air ya. Semua terganti menjadi jaringan, menjadi otot, barulah dia akan molting. Jadi dia molting, nah sesudah molting, begitu kan proses molting di fisiologi. Begitu molting, dia akan mengekspansi kulit barunya dengan menyerap air. Jadi antara daging dengan kulit barunya itu diisi dengan air. Sehingga pada saat pertumbuhan berikutnya, ini pertumbuhan jaringannya ini akan berkembang menggantikan volume air yang ada di antara daging dengan karapaks luarnya. Jadi di sini total pengambilan air pada molting sama dengan perbedaan berat badan hidup sebelum dan sesudah molting tambah berat exophyai. Jadi ini ya, total pengambilan air pada molting sama dengan selisih berat sebelum dan sesudah molting ditambah berat dari karapaksnya itu ya. Rasio konversi bersih, hubungan antara asupan makanan harian dan pertumbuhan berat daging yang diperkirakan per hari. Jadi ini ada koefisien korelasi 0,866. Di sini ini ada persamaannya nih ya, 0,477 tambah 2,096 berat ya. Nah, kemiringan regresi ini 2,096 adalah perkiraan rasio konversi bersih untuk konversi makanan yang menjadi jaringan tubuh tambahan oleh Western rock lobster muda di tahun ketiga kehidupan mereka. Jadi ini orang sampai membuat suatu hubungan antara jumlah pakan yang dimakan dengan berat badan yang dihasilkan ya. Nah, jadi ada persamaannya, sehingga bisa ditahu kalau makannya berapa, W-nya itu akan ketahuan berapa ya. Nah, rasio konversi kotor. Rasio konversi kotor untuk lobster berusia 2 tahun lebih pada 26 derajat adalah 3,57 kurang lebih atau plus minus 0,3. Kemudian kebutuhan total menggabungkan kebutuhan untuk pemeliharaan atau pertumbuhan, kemudian aplikasi praktis digunakan untuk memperkirakan total kebutuhan makanan Western rock lobster. Tempat berlindung, jadi shelter ya. Jumlah total tempat berlindung di terumbu karang hampir konstan kecuali aksi badai memecah bagian terumbu atau menghilangkan sedimen. Kemudian ketersediaan tempat berlindung. Jumlah tempat berlindung yang tersedia untuk rock lobster dapat bervariasi jika sebagian dari total tempat berlindung ditempati oleh predator atau pesaing. Nah, gurita sebagai pesaing. Bukti dari area penelitian Garden Island menunjukkan bahwa kehadiran gurita mengurangi tempat berlindung yang tersedia untuk rock lobster. Jadi pengamatannya, rock lobster jarang hadir di tempat berlindung yang berdekatan dengan lubang yang ditempati oleh gurita. Ketika gurita dikeluarkan dari perangkap, lobster jarang tertangkap di lokasi itu. Lobster dapat ditangkap di lokasi yang sama sebulan kemudian. Oh, jadi di mana ada gurita, di situ lobster tidak ada, ya. Nah, jadi kalau kita pasang perangkap, baru yang kita tangkap adalah lobster, adalah gurita, maka jarang tertangkap, jarang kita menangkap lobster di situ. Jadi ini menarik ini. Apakah ini fenomena seperti ini terjadi juga di nelayan-nelayan lobster kita, ya, bahwa ternyata lobster itu pergi dari situ kalau sudah ada gurita, karena mereka sama-sama ternyata menempati lubang-lubang tempat persembunyiannya. Kepadatan dan mortalitas.
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pada populasi terumbu mortalitas alami meningkat dengan kepadatan western lobster muda. Kepadatan rendah, mortalitas rendah, tempat berlindung dan makanan cukup. Kepadatan sedang, kompetisi meningkat untuk sumber daya. Kepadatan tinggi, agresi meningkat, kekurangan tempat berlindung dan makanan, akibatnya adalah mortalitas tinggi. Jadi kalau kepadatan rendah atau mortalitas rendah, tempat berlindung cukup. Kalau kepadatan sedang, kompetisi meningkat. Kepadatan tinggi, agresi meningkat, kekurangan tempat berlindung dan makanan, kemudian mortalitas tinggi, kematian meningkat karena agresi intraspesifik. Jadi mereka ternyata untuk memperebutkan tempat, memperebutkan makanan, mereka saling serang. Eksperimen kepadatan tahun 71 dirancang untuk mengukur efek kepadatan pada kondisi suhu optimal konstan dan pasokan makanan berlebih. Jadi lobster muda yang berumur 3 tahun lebih itu dipelihara sendiri, ya, tidak ada temannya, ya. Kemudian kelompok yang disebut kepadatan rendah ini 4 hewan per kompartemen. Kompartemennya ini 4140 cm bujur sangkar. Jadi berapa ini? Kepadatan sedang 8 hewan per kompartemen. Kompartemennya sama, ya. Kandang lah kalau kompartemen di sini, ya. Kepadatan tinggi 16 hewan. Jadi 4, 8, 16. Jadi ada isolasi 1 ekor 1, kepadatan rendah 4, kepadatan sedang 8, kepadatan tinggi 16. Semua dipelihara 25 derajat Celcius, diberi makanan harian dengan berkelebihan, ada kerang, abalon, dan ikan. Hasil eksperimen kepadatan, tidak ada peningkatan mortalitas. Ketika pola pemberian makan harian dipertahankan, peningkatan mortalitas di bawah kondisi padat tidak terjadi. Kemudian peningkatan per molting tidak terpengaruh. Kepadatan tidak mempengaruhi peningkatan pertumbuhan per molting saat pasokan makanan berlebihan. Jadi ini meskipun dia padat, tetapi pertumbuhannya tetap bagus pada saat pasokan makanan berlebih. Kemudian cuma yang kelihatan perbedaannya di situ adalah molting yang dipelihara dalam isolasi, yang sendirian tadi itu, ya, mengalami periode intermolt yang sangat panjang. Nah, ini menarik ini. Yang ditaruh sendiri 1 ekor dalam 1 kandang kok tidak mengalami molting, ya? Ya, apakah ini efek isolasi pada molting? Ya, ini periode intermolt pertama, ya, periode intermolt kedua. Jadi ini menunjukkan frekuensi molting, atau karenanya laju pertumbuhan tertekan secara nyata ketika lobster dipelihara dalam isolasi. Ini kontras langsung dengan respon kepiting darat Gecarcinus, ya. Bahwa ternyata dia mengalami tekanan atau tidak happy lah ketika ditaruh sendirian. Itu beda dengan kalau kepiting Gecarcinus, ya. Jadi itu disebutnya. Berarti seperti manusia ini, make friend, ya, berteman lah, ya. Kalau tinggal sendiri, ya, tidak tumbuh-tumbuh, tidak happy. Ya, spesies lain pesaing dan predator. Kepiting Plagusia. Kepiting Plagusia cabrus bersaing kuat untuk makanan di terumbu yang terbuka. Rock lobster memakan yang mati, tetapi tidak dapat menangkap yang hidup. Nah, ikan predator grouper balchin, Cheopis snapper, dan hiu whiskery dilaporkan sebagai predator untuk western rock lobster ini, ya. Hiu webegong memakan gurita, mungkin menguntungkan lobster. Nah, ini karena tadi lobster itu bersaing dengan gurita, maka ikan predator yang memakan gurita mungkin menguntungkan lobster, ya. Nah, gurita dianggap predator serius oleh nelayan.
tingkat predasi pada populasi lobster yang tidak terganggu tetap tidak ditentukan. Jadi ini gurita itu ternyata dipercayai sebagai predatornya lobster. Nah, kemudian manusia. Nelayan memeriksa tangkapan, membebaskan yang di bawah ukuran legal. Penanganan dapat menyebabkan kehilangan anggota tubuh dan perpindahan dari jangkauan rumah. Jadi inilah nelayan di Australia, disiplinnya beda dengan nelayan di Indonesia ya. Jadi kalau nelayan di Australia dikasih tahu jangan tangkap ukuran segini, nah dia periksa tangkapannya, kalau di bawah ukuran legal dia bebaskan. Itu kejujurannya mereka ya. Nah, kemudian bahaya molting. Molting merupakan bahaya intrinsik bagi western rock lobster, terlepas dari semua komponen lingkungan lainnya. Resiko selama ekdisis, peningkatan kerentanan terhadap predator, resiko terjebak dalam exuviae ini adalah kulit lama atau cangkang lamanya ya. Kemudian pengambilan air yang cepat dapat menyebabkan kematian jika terlambat membebaskan diri ya. Kemudian autotomi, adaptasi kelangsungan hidup. Jadi selama molting, ketika lobster mengalami kesulitan membebaskan anggota tubuh dari kulit lama atau cangkang lama, anggota tubuh dengan cepat di autotomi. Paham ini autotomi? Seperti cecak, kalau terjebak dia lepas ekornya. Ya. Jadi lobster juga begitu. Ketika dia kondisi terjebak, dia lepas capitnya. Ya. Nah, itu. Nah, jadi kalau dia merasa terancam atau terjebak, dia akan melepaskan anggota tubuhnya. Jadi dia lepaskan capitnya, sama kalau kepiting dia lepaskan kakinya, tangannya, apanya toh, memastikan pelarian cepat dari cangkang lama selama proses fase kritis pengambilan air. Selama molting yang sulit, seekor hewan dapat melepaskan beberapa kaki dengan cara ini. Jadi autotomi anggota tubuh umumnya dianggap memiliki kelangsungan hidup utama dalam melarikan diri dari predator. Namun dalam kasus western rock lobster, seleksi terhadap adaptasi semacam ini mungkin datang melalui bahaya molting yang berulang. Jadi ini kondisi molting yang kadang membuat dia memutuskan untuk autotomi. Nah, eksperimen kehilangan anggota tubuh. 3 kelompok dari 8 lobster muda dipelihara pada 25 derajat Celcius dengan makanan berlebihan. Kontrol 8 ekor dipelihara utuh tanpa penghilangan anggota tubuh. 5 lobster, awalnya 8 ini ya, 2 kaki berbeda dihilangkan setelah setiap molting. Kemudian 8 lobster lainnya 4 kaki dihilangkan setelah setiap molting. Anggota tubuh yang hilang selalu diganti pada molting berikutnya, bahkan ketika dihilangkan 28 hari setelah ekdisis. Jadi ini ya. Jadi yang saya kagum dengan penelitian ini, dia uji semua perlakuan yang dia temukan ya. Jadi kita sudah lihat itu bagaimana dikasih makanannya, dipuasakan, jenis makanannya, lalu dilaparkan, lalu apalagi tadi itu autotominya, suhunya. Jadi ada sudah berapa banyak penelitian ini yang dia lakukan ini ya, untuk mencari semua data-datanya itu ya. Nah, hasil peningkatan pertumbuhan, nah, peningkatan rata-rata per molting dari yang meregenerasi 2 kaki tidak berbeda signifikan dari kontrol. Namun penggantian 4 kaki menghasilkan penurunan signifikan. Jadi kelihatannya dengan 2 kaki dihilangkan tidak signifikan penambahan pertumbuhannya, tetapi yang 4 kaki dihilangkan itu lebih sedikit fase pertumbuhannya dibanding yang kontrol. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata upaya lobster untuk menggantikan kakinya yang hilang itu membutuhkan energi, sehingga energi yang seharusnya digunakan untuk pertambahan badannya, pertumbuhan tubuhnya menjadi tidak digunakannya karena habis digunakan untuk mengganti 4 kaki yang dihilangkannya. Jadi itu penjelasannya.
Kemudian durasi intermolt, periode intermolt rata-rata dalam kelompok yang memiliki 2 atau 4 kaki dihilangkan secara teratur lebih pendek daripada periode intermolt rata-rata kontrol yang utuh. Jadi ketika dia kehilangan 2 kaki atau kehilangan 4 kaki, dia itu mau cepat-cepat molting berikutnya supaya dia gantikan, ya. Nah, jadi dia ini periode intermoltnya lebih pendek. Jadi dia tujuan utamanya langsung ayo kita molting supaya kaki yang copot bisa digantikan. Jadi ini temuan kunci untuk yang memiliki 2 kaki dihilangkan, durasi rata-rata berbeda dengan kontrol, ya. Untuk yang memiliki 4 kaki dihilangkan, periode intermolnya pertama tidak berbeda signifikan, tetapi semua periode berikutnya secara signifikan diperpendek. Jadi ini ya sederhananya bahwa yang dicopot kakinya ingin buru-buru molting supaya dia bisa utuh kembali. Nah, waktu penghilangan anggota tubuh. Pemendekan periode intermolt paling nyata jika penghilangan kaki terjadi dalam 1 minggu setelah molting. Jadi setelah dia molting 1 minggu potong kakinya. Implikasi tren menuju pemendekan periode intermolt akan lebih ditekankan jika dalam setiap kasus kaki dihilangkan segera setelah ekdesis. Nah, Anda tahu mungkin autotomi itu juga menjadi metode yang diterapkan pada kepiting kalau kita ingin mendapatkan kepiting soka. Tahu kepiting soka? Kepiting yang lunak, kepiting cangkang lunak. Jadi kepiting yang sedang molting sehingga belum keras dia punya cangkang, itu langsung diambil, dimasukkan ke es, ya, sehingga dia mati pelan-pelan. Kemudian itulah yang dikirim ke restoran. Itu kan kalau kalau mau disebut keluhan konsumen memakan kepiting adalah repot, kita harus pecah-pecahin cangkangnya lah, apanya semua. Nah, karena itu muncul lagi di kuliner itu namanya kepiting soka, kepiting dengan cangkang yang lunak. Jadi dia molting langsung dibekukan, dibawa ke restoran, mungkin tinggal digoreng. Nah, bisa dikriuk-kriuk, dikunyah-kunyah, dimakan. Nah, untuk merangsang dia molting, ini kan jadi sudah produk misalnya sudah permintaan restoran sudah tinggi. Nah, sementara kepiting yang dipelihara itu tidak mau molting. Nah, cara untuk memaksa molting itu meniru gaya tadi, ya. Dikasih autotomi, dipatahkan kakinya atau capitnya atau pokoknya ada bagian yang di ini. Maka tadi itu di sini dikatakan 1 minggu setelah molting bahkan dipatahkan, dia akan segera untuk molting lagi berikutnya, ya. Jadi mungkin kecuali ini mungkin dihadapkan pada isu-isu yang disebut dengan animal welfare, ya, kesejahteraan hewan. Ya, banyak juga sekarang yang isu-isu itu yang kemudian muncul. Ini hewan kok kasihan hewannya, dipatah-patahkan kakinya untuk bisa segera molting supaya bisa dapat kepiting soka. Jadi banyak yang pertimbangan etika yang seperti itu yang kemudian menuntut supaya praktek-praktek seperti ini tidak dilakukan, ya. Jadi mungkin kepiting soka itu sudah tidak terlalu ini karena adanya metode-metode untuk memaksakan itu yang tidak sesuai dengan atau tidak menghormati animal welfare, ya. Nah, kemudian ini ringkasan efek kehilangan anggota tubuh. Kehilangan tunggal 4 kaki ini tidak merangsang molting lebih awal, tetapi peningkatan pertumbuhan pada molting itu tertekan. Nah, kemudian kehilangan berulang
2 kaki menyebabkan molting lebih awal dari normal. Kemudian efek keseluruhan untuk 2 kaki, sedikit peningkatan laju pertumbuhan keseluruhan karena frekuensi molting lebih tinggi tanpa penekanan peningkatan per molting. Kemudian efek keseluruhan untuk 4 kaki, penurunan laju pertumbuhan keseluruhan karena frekuensi molting lebih tinggi disertai dengan peningkatan per molting yang lebih rendah. Jadi ini frekuensi moltingnya tinggi tetapi laju pertumbuhannya jadi lebih rendah. Jadi mungkin energi yang digunakan untuk menggantikan kaki ini itu yang diambil dari cadangan energi yang harusnya digunakan untuk pertumbuhan, ya. Aplikasi pemeliharaan massal, pengukuran efek komponen lingkungan yang terpisah pada pertumbuhan dan kelangsungan hidup telah memungkinkan penilaian prospek untuk pemeliharaan massal lobster muda dalam penangkaran. Kebutuhan makanan, suhu optimum 26 derajat Celcius. Setiap lobster muda berusia 2 tahun memerlukan rata-rata 2,67 gram makanan. Nah, ini dalam bentuk abalon ya per hari. Jadi berapa ini ya? Setiap lobster muda berukuran 2 tahun, beratnya tidak kita dikasih tahu ya, memerlukan 2,67 gram makanan. Efisiensi konversi dalam praktek 3,57 kg makanan untuk menghasilkan 1 kg jaringan tubuh. Nah, asupan harian jadi 2,67 gram makanan per lobster per hari untuk suhu 26 derajat Celcius untuk menghasilkan 1 kg jaringan tubuh ya. Dalam prakteknya rasio konversi kotor dalam kelompok mungkin lebih baik karena periode intermolt menurun dengan kepadatan, sehingga mengurangi proporsi makanan yang diperlukan untuk aktivitas pemeliharaan. Interaksi lingkungan. Dalam populasi terumbu, berbagai komponen lingkungan beroperasi bersama untuk mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup Western Rock lobster muda. Ini faktor iklim. Nah, suhu ini kepentingan terbesar. Kemudian cahaya pengaruhnya sedang. Oksigen ini penting saat molting. Kemudian salinitas. Nah, ternyata lobster itu memiliki toleransi yang luas. Kemudian turbulensi ini variabel acak. Suhu optimal untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup adalah 25 sampai 26. Jauh di atas suhu tahunan rata-rata perairan pesisir yang dihuni oleh lobster muda ini. Berarti Western Rock lobster ini hidup di lokasi alamiahnya di perairan Australia bagian barat itu tidak berada pada kondisi suhu optimumnya ya, karena dibawa dari 25 dan 26 ini. Nah, suhu optimal 25-26 jauh di atas suhu rata-rata habitat saat ini, menunjukkan evolusi baru-baru ini dari stok tropis. Bukti tambahan, ketika dipelihara pada 25 derajat, Western Rock lobster dewasa mengalami pembiakan berulang sepanjang tahun. Lebih lanjut mendukung hipotesis asal tropis. Nah, ini ternyata meskipun saat ini dia ditemukan berada di Western Australia, di mana Australia itu kan tidak berada di khatulistiwa ya. Nah, tapi katanya kalau dikasih meningkat ini suhu, dia berkembang biaknya berulang-ulang sepanjang tahun, pertumbuhannya lebih bagus, sehingga kemungkinan dia ini aslinya adalah spesies yang ada di wilayah tropis, kemudian berpindah ya. Nah, kalau Anda lihat peta Australia tadi itu kan di atasnya itu ada sudah Laut Timor, yang timur-timur ini. Jadi apa? Kalau kita teruskan petanya ke atas ya dia dapat lagi wilayah Nusa Tenggara Barat itu, Nusa Tenggara Timur itu ya. Nah, faktor yang mempengaruhi frekuensi molting, suhu, kemudian pasokan makanan. Kalau kekurangan makanan akan menunda molting. Kegelapan kontinu, ternyata tadi kalau
kegelapan kontinu, itu dia juga tidak akan molting. Nah, isolasi, kalau dia diisolasi sendiri, nah, dia juga akan tidak molting. Nah, kalau kehilangan anggota tubuh akan mempercepat molting. Kemudian faktor yang menekan peningkatan permolting, kekurangan oksigen. Nah, ini 60-67% saturasi menghasilkan peningkatan ukuran lebih kecil saat molting. Tidak terkait dengan penundaan molting atau peningkatan mortalitas. Kekurangan makanan parah menekan peningkatan permolting disertai dengan molting yang kurang sering dan peningkatan mortalitas karena agresi intraspesifik. Jadi kalau kekurangan makanan dia juga akan menekan molting. Kemudian pergantian 4 anggota tubuh mengurangi peningkatan pertumbuhan pada molting. Pergantian 2 anggota tubuh tidak mempengaruhi laju pertumbuhan. Jadi nanti 4 atau lebih anggota tubuh yang dicopot baru terjadi penurunan pertumbuhan. Nah, kemudian pasokan makanan muncul sebagai penentu utama pertumbuhan dan kelangsungan hidup di populasi alamiah. Dasar kesimpulan, bukti tidak langsung dari hasil eksperimen akuarium. Observasi lapangan mortalitas yang bergantung kepada kepadatan, pengukuran laju pertumbuhan di populasi alami. Nah, kekurangan makanan relatif versus absolut. Nah, kekurangan relatif timbul jika karena pola perilaku mereka, beberapa lobster muda tidak mendapatkan makanan yang cukup meskipun sumber daya masih tersedia di air tersebut. Jangkauan rumah terbatas, perilaku gregarous, makanan di grassbed yang jauh tidak dapat diakses. Nah, kekurangan absolut mungkin karena penurunan kepadatan spesies makanan, kompetisi intraspesifik dan kompetisi intraspesifik untuk makanan. Dampak komposisi umur ini pada kompetisi tinggi, anggotanya mungkin memiliki laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup yang lebih rendah. Kemudian kelompok umur lebih tua, jika kelompok umur yang lebih tua kurang terwakil dengan baik. Kemudian kompetisi rendah, pertumbuhan dan kelangsungan hidup yang lebih baik untuk kelompok termuda. Jadi kalau kompetisi rendah itu pertumbuhan dan kelangsungan hidup untuk kelompok termuda. Penelitian masa depan, pengukuran kepadatan spesies makanan diperlukan untuk memahami ketersediaan makanan di terumbu. Jadi ini biasanya penelitiannya MSP ini ya. Pengukuran kepadatan pesaing, menilai kompetisi interspesifik sumber daya. Kemudian tingkat predasi, peran predator dan pesaing dalam mortalitas yang tergantung pada kepadatan memerlukan investigasi lebih lanjut. Kemudian interaksi lingkungan, pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana berbagai komponen lingkungan berinteraksi untuk mempengaruhi rekrutmen. Kesimpulan utama, suhu optimal 25-26, pasokan makanan menentukan pertumbuhan dan kelangsungan hidup di populasi liar, kemudian frekuensi molting. Sebagian besar faktor lingkungan beroperasi pada frekuensi molting daripada peningkatan permolting. Kepadatan, mortalitas bergantung pada kepadatan terkait dengan kekurangan makanan dari agresi meningkat. Memahami komponen lingkungan ini sangat penting untuk mengelola populasi Western Rock lobster dan menilai prospek aquaculture. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.